Dan untuk mengupdate informasi terkini, sudah ada laporan Kurnia Dwi Apsari dari Jembatan Flyover Summarecon Bekasi dan Rusdi Muslim di Cipondoh, Tangerang. Terlebih dahulu kita akan ke Bekasi, ada Kurnia Dwi Apsari di sana. Selamat malam, Kurnia, silakan laporan Anda. Bagaimana situasi di sana? Ya, selamat malam Faisal dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di bawah flyover Summarecon Bekasi ataupun di Simpang 3. Ini bisa saya gambarkan bahwa suasana ataupun kondisi saat ini di jalan raya bawah flyover Summarecon Bekasi ini masih terendam banjir. Walaupun sudah berangsur surut, namun surutnya ini tidak terlihat signifikan. Kendaraan ketinggian air ini mencapai 50 cm. Memang pada malam hari ini meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat, namun kendaraan di jalan raya ini masih terbilang ramai. Kalau bisa digambarkan bahwa di depan layar kaca Anda merupakan Jalan Ahmad Yani atau berada di depan Stadion Patriot yang berasal kendaraan-kendaraannya dari arah Bekasi Barat. Kemudian di sisi kanan layar kaca Anda merupakan arah menuju ke Jakarta Timur ataupun ke wilayah Pulau Gadung, Cakung dan sekitarnya. Sementara untuk ke arah kiri ini merupakan ke wilayah ataupun ke stasiun Bekasi maupun Pasar Proyek Bekasi, di mana memang kondisinya pada malam hari ini masih terlihat ramai, namun berbeda dengan tadi saya mengabarkan kalau saat ini kendaraan ini sudah banyak yang nekat melintas. Walaupun banjir ini masih merendam di jalan raya ini. Kalau tadi banyak sekali kendaraan yang masih mengalami mogok, ada beberapa truk yang masih mogok di Jalan Ahmad Yani, namun saat ini truk tersebut sudah dievakuasi. Dan memang meski demikian, meskipun saat ini sudah surut, namun memang kendaraan ini banyak yang sudah mulai melintas dan juga banyak kendaraan yang terpaksa mematikan mesin motornya, khususnya roda 2 mesin motornya, dan mendorong karena dikhawatirkan jika nekat menerobos maka akan mengalami mati mesin. Karena bisa kami gambarkan Faisal dan juga pemirsa, di sekitar wilayah Jalan Simpang 3 ini memang terdapat perumahan yang juga terendam banjir, yaitu perumahan Kayu Ringin yang berada tepat di belakang Stadion Patriot Kota Bekasi dan juga menembus ke perumahan lainnya, itu perumahan Perum 1 di sana dan juga perumahan BSK, di mana 3 perumahan tersebut sampai dengan saat ini masih terendam banjir. Dan ini merupakan imbas banjir di jalan raya ini merupakan imbas dari limpasan aliran Kali Bekasi yang meluap sampai dengan dekat kantor pemerintah Kota Bekasi maupun Stadion Patriot Kota Bekasi ini. Dan memang untuk kondisinya ini saat ini sudah bisa dilalui, namun kendaraan baik sepeda motor maupun mobil pribadi diminta untuk tetap berhati-hati karena tak jarang masih ada kendaraan yang mengalami mati mesin. Demikian Pasal. Ya, kita butuh penegasan. Apakah di tempat Anda masih terjadi kepadatan kendaraan? Ya, Faisal dan juga pemirsa, sampai saat ini sudah tidak terjadi lagi kepadatan kendaraan. Jika tadi memang kendaraan dari arah Bekasi Barat khususnya yang hendak melintasi ke wilayah Jakarta, ini melewati Kranji, Pulau Gadung maupun Cakung, ini sempat mengalami kepadatan ataupun macet karena banyak sekali kendaraan-kendaraan roda 2 ini yang mogok atau mengalami mati mesin. Di sini juga sejak tadi ataupun malam hari kami memantau tidak ada pengaturan lalu lintas dari pihak kepolisian maupun Dishub, namun memang masyarakat sendiri memilih inisiatif ada yang memilih untuk mencari jalan lain, ada juga memang yang nekat menerobos karena menurut para pengguna jalan ini di mana-mana wilayah Kota Bekasi pada hari Selasa ini selain juga banjir juga terjebak macet sehingga tidak ada pilihan lain selain berusaha untuk menerobos agar bisa sampai ke rumah masing-masing. Demikian Pasal. Terima kasih Kurnia mengabarkan langsung dari flyover Summarecon Bekasi. Dan kita akan beralih ke Rusdi Muslim, ada di Cipondoh, Tangerang. Selamat malam
Rusdi, bagaimana kalau di lokasi Anda? Silakan. Ya, baik, Haidar Faisal, selamat malam. Dapat saya kabarkan dari lokasi Jalan Raya Kiai Ahmad Dahlan, Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, di mana memang jika tadi saya mengabarkan di tempat perkampungan Candulan, kini saya mundur sekitar 1 kilometer dari lokasi yang tadi saya mengabarkan. Hal ini seiring dengan air terus mengalami peningkatan, seiring dengan memang kali Angke yang menghubungkan dengan Batu Belah Bogor itu masih terus mendapatkan air kiriman. Hal ini seiring dengan makin tingginya intensitas debit air yang masuk ke daerah Candulan ini, maka akses Jalan Raya Kiai Ahmad Dahlan, jika dapat saya mengabarkan, ini terlihat tergenang air dengan ketinggian air antara 15 hingga 20 cm. Hal ini seiring dengan adanya air kiriman yang terdapat dari Bogor. Namun begitu memang di Kota Tangerang dari 14 titik lokasi yang tergenang banjir di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Cipondoh, kini tinggal tersisa 4 titik saja, yaitu terdapat di daerah Candulan, di tempat saya mengabarkan ini ada 2 titik, di daerah Can 3 Karangtengah 1, dan 1 lagi di daerah Ciledug Indah. Namun begitu memang daerah yang terparah yaitu di tempat saya mengabarkan ini, karena memang ini merupakan dekat sekali dengan Kali Angke yang merupakan luapan Kali Angke yang mendapatkan air kiriman dari Bogor, sehingga akses jalan yang tadi siang ini kering sekarang tergenang air dengan ketinggian antara 15 hingga 20 cm. Haidar Faisal, dapat saya kabarkan memang kondisi saat ini sudah berangsur berkurang airnya, namun masih tetap mengalami peningkatan seiring dengan curah hujan yang tadi sempat terjadi sekarang sudah berhenti, sehingga kemungkinan air semakin surut, sehingga dipastikan pagi nanti di akses Jalan Raya Kiai Ahmad Dahlan ini sudah mulai kering. Namun untuk di daerah perkampungan di daerah Candulan itu masih terdapat ketinggian air, di mana air yang tadinya hanya 1,5 meter kini naik menjadi 1,7 meter. Namun begitu memang pihak pemerintah Kota Tangerang tadi sudah melakukan evakuasi, di mana petugas BPBD melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ada di Masjid Al-Kausar serta di rumah pemotongan hewan yang terdapat di daerah Candulan. Pemerintah Kota Tangerang juga membantu memberikan berupa selimut, makanan ringan seperti mie instan, serta pampers dan biskuit untuk bayi. Namun begitu memang di tempat tadi saya meliput di daerah rumah pemotongan hewan terdapat kurang lebih ada sekitar 40 jiwa yang mengungsi di daerah situ, yang memang itu merupakan karyawan dari rumah pemotongan hewan. Demikian Haidar Faisal, dapat saya kabarkan dari Jalan Raya Kiai Ahmad Dahlan, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Di tempat Anda masih bisa dilalui oleh kendaraan. Apakah masih ada pengendara yang mengalami mati mesin saat ini di sana? Ya memang ya, Haidar Faisal, di tempat saya mengabarkan ini masih banyak pengendara yang berlalu lalang, terutama mereka yang rumahnya terendam banjir. Namun begitu, akibat untuk roda 2 yang nekat menerobos genangan air, masih banyak pengendara yang kendaraannya mogok. Namun begitu, memang di tempat saya mengabarkan ini agak cukup tinggi, sehingga para pengendara dapat memperbaiki kendaraannya yang mogok. Namun begitu, Haidar Faisal, dapat saya kabarkan, ini merupakan akses jalan raya yang tadinya sempat ramai oleh lalu lalang para pengendara yang merupakan para pengungsi, kini berangsur sudah surut seiring dengan semakin larutnya malam. Namun begitu, banyak juga warga yang masih bertahan di lantai 2 perumahan di daerah perkampungan Candulan, karena memang kebanyakan mereka memiliki rumah yang memang berlantai 2 karena sering terkena banjir. Namun begitu, mereka berharap banjir cepat surut dan pemerintah Kota Tangerang melakukan semacam turap di tanggul di Kali Angke agar mereka tidak terdampak banjir kembali. Demikian Haidar Faisal. Baik, terima kasih laporannya Rusdi Muslim dari Cipondoh, Tangerang. Selamat kembali bertugas. Sebelumnya juga ada Kurnia Dwi Apsari dari Flyover Summarecon Bekasi. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.